Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Anak-anak, kali ini kita belajar tematik, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, dengan muatan PKN, yaitu hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar yang akan kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang ingin dicapai adalah siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar berikut. Coba yang pertama, gambar siswi yang tersenyum. Ada buku tulis dan pensil di depannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Coba siapa yang menjawab? Oke, betul, ya sudah. Kenapa? Karena dia bersekolah. Dengan bersekolah, dia bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, itu ada anak kecil bermain, kemudian ayah ibunya di sampingnya. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat kepada orang tuanya? Tentunya di situ. Bagaimana? Iya, sudah. Karena apa? Karena orang tuanya mau mendengarkan pendapatnya, pendapat si putranya, ya. Dia berarti sudah mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan yang ketiga. Apakah anak itu, ya, dalam gambar dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Bagaimana menurut kalian? Sudah apa belum? Belum. Perhatikan, ayah ibunya sibuk dengan apa itu? Gadgetnya, ya, dengan HP-nya, dengan tabnya, televisi. Anaknya sendirian belajar, bahkan tidak diperhatikan. Nah, berarti dia belum mendapatkan haknya. Karena apa? Karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya masing-masing. Oke, kurang memperhatikan si anaknya. Kemudian yang keempat, coba perhatikan, apakah anak ini dengan yang tasnya coklat itu dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bagaimana menurutmu? Belum. Kenapa? Karena bulian dari teman-temannya membuatnya apa? Dibayang-bayangi oleh rasa takut. Terus banyak di antara temannya membuli dia, mengejek dan sebagainya, sehingga dia kurang mendapatkan rasa aman dan
nyaman. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, perhatikan, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Coba perhatikan gambar itu. Gambar apa anak-anak? Anak yang sedang menyetrika. Tentunya kalau nyetrika menggunakan apa itu? Listrik ya, bukan arang. Kalau zaman dulu sebelum ada listrik pakai arang. Ya, sekarang pakai listrik. Itu dari penemuan dari siapa? Nah, dari penemuan Michael Faraday, yang beliau itu dikenal atau disebut dengan bapak listrik, ya, karena yang menemukan arus elektromagnetik. Kita dapat dengan penemuan beliau, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik, ya, yaitu apa contohnya di situ? Kita bisa nyetrika, bisa masak kalau di rumah, apalagi kalau malam bisa belajar dengan penerangan yang terang. Ya, tuh. Hal ini sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Nah, dari Michael Faraday ini kita dapat juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Nah, sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap bapak listrik, ya, yang terkenal dengan bapak listrik Michael itu, teruslah kalian bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Mari sekarang kita mencari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalau hak di rumah apa saja? Iya, yang pertama, hak di rumah. Hak kita mendapat makanan dan minuman yang bergizi, sehingga pertumbuhan tubuh kita akan seimbang dan menjadi sehat. Kemudian apa? Kalau kalian sebagai anak, hak mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu serta anggota keluarga di rumah. Kemudian yang ketiga, kamu coba. Iya, nyaman saat belajar di rumah. Misalkan kalau adik sedang belajar, kakaknya tidak boleh membunyikan televisi dengan keras sehingga mengganggu adik yang sedang belajar. Nah, kemudian apalagi hak di rumah? Hak untuk bermain. Tapi bermainnya harus tahu waktu, tidak terus-terusan. Kemudian hak apa lagi yang di rumah? Hak untuk istirahat atau tidur. Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Kalau di sekolah hak apa saja yang kita peroleh? Yang pertama, di sekolah kita mendapatkan ilmu dan pengajaran dari bapak dan ibu guru. Kemudian yang kedua, hak kita membaca buku di perpustakaan. Nah, anak-anak sekarang kan digalakkan literasi ya. Di setiap kelas kalian di pojok itu ada pojok baca, pojok literasi. Di situ disediakan buku-buku yang bisa kalian baca waktu istirahat atau mungkin oleh bapak ibu guru diberi waktu untuk membacanya. Itu hak kalian. Oke, alhamdulillah kalian sudah menjadwal untuk literasi ini. Kemudian yang ketiga adalah hak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kalian kan banyak ya ekstra, ada apa saja? Bisa milih drum band, kemudian seni baca puisi, pidato, pramuka, apalagi qiraah,
Dan masih banyak lagi ekstrakurikuler yang lain, itu hak kalian untuk memilih dan mengikutinya. Kemudian hak yang lain di sekolah adalah berteman, berkawan dengan sahabat, baik teman sekelas, adik kelas ataupun kakak kelas, tidak saling bertengkar dan bermusuhan, itu harus dihindari. Kemudian yang terakhir, yang keenam apa? Hak di sekolah, yaitu tempat belajar yang layak. Alhamdulillah kalian insya Allah sudah nyaman, sudah layak tempat kalian belajar ini ya anak-anak. Harus kita syukuri. Nah, sekarang kita lanjutkan hak di tengah masyarakat. Apa saja hak di tengah masyarakat? Kita kan tidak bisa hidup sendiri hanya di rumah atau di sekolah. Di lingkungan masyarakat kita juga mempunyai hak apa? Menggunakan jalan umum. Jalan umum itu untuk siapa saja berhak untuk menggunakan. Kemudian hak untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Bila ada suatu masalah atau sedang bermusyawarah, itu kita berhak untuk menyampaikan pendapat. Kemudian yang ketiga, hak memperoleh rasa aman saat bermain. Nah, kalian kan di sekolah juga ada waktunya istirahat ya, bermain. Di rumah ada, bersama teman di lingkungan masyarakat juga berhak. Kemudian yang selanjutnya, mengadakan acara pribadi, ini juga berhak. Misalkan ada hajatan, khitanan atau hajatan apa, itu punya hak sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir contohnya adalah berhubungan sosial ya. Jadi kita itu makhluk sosial, bukan individu. Makhluk sosial itu kita membutuhkan yang lain, membutuhkan berhubungan dengan tetangga, dengan masyarakat yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang beberapa contoh hak baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat, sekarang apa sih pengertian hak itu? Apa? Siapa yang tahu? Iya, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut. Atau hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak lahir. Nah, itu ya. Hak itu sesuatu yang harus diperoleh, yang menjadi haknya, miliknya sejak lahir, ya. Kemudian, ya. Jadi ini setiap orang itu memiliki hak. Sehingga dalam penggunaan hak kita juga harus memperhatikan dan menghormati hak orang lain, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kita toleransi terhadap yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, kira-kira sekarang apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak? Apakah dia bisa mendapatkan haknya atau tidak? Itu apa saja? Misalkan kalau di rumah, apa yang mempengaruhi hak anak itu dapat memperoleh hak atau tidak? 1. Kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya terhadap putra-putrinya. Misalkan contohnya tadi, orang tuanya sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Anaknya sejak kecil tidak pernah diperhatikan. Nah, itu mengurangi hak ya, hal-hal yang dapat mempengaruhi hak anak
di rumah. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi anak itu mendapat hak di rumah atau tidak? Yaitu adanya konflik atau masalah dalam rumah tangga. Kadang itu ya, kalau di rumah orang tuanya suka bertengkar misalkan, itu juga mempengaruhi hak anak. Yang ketiga adalah kondisi fisik seseorang. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi penggunaan hak adalah aktivitas lain di rumah. Nah, sekarang yang kedua, hak di sekolah. Apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak di sekolah sehingga anak itu kurang mendapatkan haknya? Apa? 1. Kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajiban terhadap siswa didiknya. Kemudian yang kedua, kurangnya atau minimnya dana keuangan sekolah sehingga mungkin ada bangku atau kursi yang kurang nyaman. Kenapa? Karena dananya sangat minim mungkin. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah. Tapi kalau kalian di sini kan alhamdulillah sudah ya, mungkin itu di daerah pelosok yang sulit dijangkau gitu ya kadang. Kemudian yang keempat adalah aktivitas lain di sekolah. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, hal-hal apa yang mempengaruhi penggunaan hak seseorang di tengah masyarakat? Yang pertama adalah kurangnya kesadaran tentang kewajibannya untuk memenuhi hak anggota masyarakat. Yang kedua, mungkin dalam masyarakat tersebut terdapat konflik. Mungkin saja, alhamdulillah darah kalian aman. Kemudian yang ketiga ada konflik fisik. Itu juga mengurangi penggunaan hak sehingga di masyarakat merasa tidak aman ya. Misalkan di suatu daerah ada tenggang atau kampung A dengan kampung B itu ada selisih pendapat atau lain sehingga menyebabkan konflik fisik. Nah, sehingga masyarakatnya merasa tidak aman dan nyaman. Yang terakhir adalah yang mempengaruhi penggunaan hak ini status sosial. Kadang ya status sosial ini misalkan contohnya orang kaya dengan orang miskin itu terdapat jurang pemisah atau itu merasa yang miskin merasa minder dan sebagainya, padahal si kaya orangnya ramah. Karena statusnya yang kurang mampu sehingga ia merasa terkurangi haknya. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Bagaimana kita menggunakan hak kita secara bertanggung jawab? Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak yang kita peroleh. Apa contohnya? Nih, contohnya listrik yang kita gunakan sehari-hari pada umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak tersebut dalam memanfaatkan listrik di rumah, atau kita harus bisa menghemat listrik. Ayo contohnya apa? Oke, lampu kalau sudah siang hari tidak terpakai berarti harus dimatikan. Kemudian televisi
tidak ditonton, tetap menyala. Orangnya nggak ada, tetap lampu menyala, listrik televisi tetap nyala. Nah, itu namanya apa? Kurang bertanggung jawab terhadap penggunaan hak. Nah, oke, kita lanjutkan anak-anak. Masih yang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Coba kalian beri contoh penggunaan hak. Tadi kan Ibu sudah beri satu contoh ya, menghemat listrik. Kemudian berikan contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Apa kira-kira kalau di rumah? Iya, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Nah, hal ini apa manfaatnya? Hal ini dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Siapa di antara kalian kalau setelah bermain di rumah berserakan, sehingga kadang membuat ibu jengkel, akhirnya uring-uringan, ada tidak? Alhamdulillah, karena sudah kelas 6 sudah bertanggung jawab terhadap haknya. Berhak bermain di rumah, tapi harus merapikan kembali. Oke, yang kedua, menonton film kesukaan. Itu hak kalian juga di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Itu ya, boleh nonton TV tapi harus ada jamnya, tidak terus-terusan di depan televisi. Nah, apa manfaatnya? Hal ini dilakukan agar mata kita itu tidak rusak dan tidak bangun kesiangan, sehingga besok waktunya sekolah tidak mengantuk. Yang ketiga contohnya, betul ya, makan makanan sehat yang bergizi. Itu adalah hak kita di rumah. Kemudian apa tanggung jawab kita setelah kita mendapatkan hak? Yaitu mencuci piring yang kotor yang telah kita gunakan. Kalian siapa yang sudah seperti ini? Setelah makan piringnya dicuci? Alhamdulillah, hampir semua anak soleh-solehah pinter. Nah, apa manfaatnya? Hal ini dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke. Nah, kemudian apalagi contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab? Yang kedua adalah di sekolah. Kita mendapatkan hak di sekolah, tapi harus bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Apa? Yang pertama adalah mendapat pengajaran, yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Kita belajar di sekolah, diajar Bapak Ibu guru, tapi kalau rame sendiri, apa yang diajarkan Bapak Ibu guru itu mungkin tidak akan masuk atau kita tidak akan paham. Hal ini dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Yang kedua, kita di sekolah mendapat hak membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Ini, kita membaca buku di perpustakaan. Kemudian tanggung jawabnya apa? Tenang, tidak ramai, tidak gaduh, dan tidak bermain. Manfaatnya apa? Hal ini dilakukan agar dapat membaca dengan fokus, sehingga ilmu yang kita serap itu bermanfaat. Contoh yang ketiga, kita di sekolah mendapatkan hak bermain saat jam istirahat. Nah, tanggung jawab kita apa? Tanpa menimbulkan kegaduhan. Nah, itu tanggung jawabnya. Manfaatnya apa? Hal ini dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif, tidak terjadi kegaduhan, pertengkaran, dan lain sebagainya, sehingga bisa mengakibatkan temannya terluka dan sebagainya. Oke anak-anak, kita lanjutkan.
hak yang bertanggung jawab yang ketiga adalah di masyarakat. Di masyarakat kita berhak bermain di taman. Nah, tanggung jawab kita apa? Tanpa menginjak rumput. Nah, kalau rumput kita injak, lama-kelamaan kan mati. Nah, kalau mati taman menjadi gersang. Hal ini manfaatnya dilakukan agar apa? Agar rumput tidak mati dan tetap hijau sehingga taman terlihat indah. Yang kedua, di masyarakat kita diperbolehkan ikut kerja bakti. Nah, ini tanggung jawab kita apa? Sesuai kemampuan kita. Nah, hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat selesai dengan baik. Oke. Kemudian contoh hak yang bertanggung jawab di masyarakat yang ketiga. Kita mendapatkan hak bermain di lingkungan sosial masyarakat. Nah, tapi tanggung jawab kita bermain sepeda tidak di jalan raya. Kenapa? Karena hal ini dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Nah, anak-anak, ini tadi yang kita pelajari tentang hak-hak yang diperoleh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hendaknya kalian kalau memperoleh hak seperti itu, tolong lakukan dengan apa? Diseimbangi dengan kewajiban yang bertanggung jawab sehingga ada manfaatnya. Nah, anak-anak, kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.